Sebelumnya, setelah Wang Li mengumpulkan lebih dari cukup buah kenaikan surgawi, dia bergegas dengan kecepatan kilat dengan binatang petir ke planet Yunxia. Wang Li menerobos lautan kabut dengan formasi pedang 7 bintang. Tepat saat mereka hampir mencapai permukaan, tentakel-tentakel merah gelap melesat seperti kilat menyerang, nyaris merobek tubuhnya. Berkat insting binatang petir, dia berhasil menghindari setiap tentakel, tetapi formasi pedang Wang Ling terseret ke dalam kabut. Mata Wang Ling langsung menyipit dingin. Tentakel itu sangat mirip dengan bentuk ketiga ular pengamat bulan. Wujud paling mematikan yang hanya muncul saat monster itu terbangun. Saat keluar dari kabut, pemandangan di hadapannya membuat nafas Wang Ling tertahan. Seluruh permukaan planet dipenuhi tentakel raksasa yang menggeliat seperti lautan ular merah gelap. Dengan hati-hati, Wang Li memurnikan sejumlah besar buah kenaikan surgawi dari cairan merah yang mengembun menjadi kabut merah bercampur petir dan menebarkannya ke akar tentakel. Perlahan tentakel-tentakel itu menjadi lambat, seolah mabuk. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Lim bergerak diam-diam di antara mereka. Namun ketenangan itu hancur ketika binatang petir yang arogansi tiba-tiba menyerang tanah dengan sambaran petir. Seluruh planet berguncang, mengejutkan Wang Ling. Ribuan tentakel meledak keluar dari bumi dan melilit binatang petir tanpa ampun yang segera dipenuhi ketakutan. Petir yang dilepaskannya sama sekali tak mampu menghancurkan belenggu itu. Wang Ling langsung berubah muram. Dia tahu benar semakin binatang petir meraung, semakin erat tentakel itu melilit. Jadi Wang Ling membentaknya untuk berhenti bersuara. Dia menghancurkan buah kenaikan surgawi menjadi kabut merah, lalu menembaknya ke tentakel yang melilit binatang petir. Retakan tajam terdengar saat cengkraman tentakel melemah. Binatang petir segera membebaskan diri dipenuhi ketakutan, kembali ke kereta perang pembunuh dewa, dan melarikan diri ke dalam tas penyimpanan. Jelas ketakutan setelah merasakan kengerian ular pengamat bulan. Hari-hari berikutnya Wang Lim bergerak hati-hati di antara lautan tentakel, menyegel sari buah kenaikan surgawi ke akar mereka satu persatu. Dengan kewaspadaan ekstrim, dia akhirnya berhasil mempengaruhi sebagian besar tentakel di seluruh planet. Begitu segelnya diaktifkan, seluruh tubuh ular pengamat bulan akan jatuh ke dalam pengaruh buah itu. Namun Wang Ling segera menyadari sesuatu yang aneh. Di dalam tanah berlendir itu terdapat jejak energi spiritual surgawi yang sebelumnya tidak pernah ada. Dia langsung menyadari bahwa seseorang datang ke tempat ini dalam 100 tahun terakhir dan melukai ular pengamat bulan hingga memaksanya berubah dalam bentuk ketiganya. Saat mencapai tulang raksasa ular pengamat bulan, tujuan utama Wang Ling akhirnya berada di depan mata. Namun dia tidak langsung bertindak. Dengan kehati-hatian yang telah menyelamatkannya berkali-kali, dia memilih menyelidiki lebih jauh. Tak lama kemudian, dia menemukan retakan besar pada tulang tersebut. Wang Ling terkejut melihat sebuah gunung raksasa tersembunyi muncul dari dalam celah. Wang Ling langsung mengenali harta milik Tanglan itu yang pernah digunakan untuk mengekstrak jiwa gunung. Kemudian Wang Ling menggunakan energi pedang Lin Tianhao untuk memotong bagian yang belum sepenuhnya melebur, sedikit demi sedikit tanpa memicu kemarahan ular pengamat bulan. Namun tepat ketika gunung itu hampir terlepas sepenuhnya, hawa dingin mematikan tiba-tiba muncul di belakangnya. Naluri Wang Ling langsung berteriak bahaya. Tanpa ragu dia meraih gunung itu menggunakan mantra penghenti, lalu melesat pergi dengan teknik pelarian tercepatnya. Di belakangnya, seekor ular pengamat bulan kecil sepanjang 100 kaki muncul dari dalam tanah dengan mata merah menyala. Saat melarikan diri, ekspresi Wang Ling semakin suram karena ular pengamat bulan telah memasuki mode ketiga.
Tang Lan pasti telah melakukan sesuatu yang lebih dari menusukkan gunung ke tulang ular pengamat bulan. Wajahnya dipenuhi kengerian, menyadari bahwa mungkin Tang Lan telah menyentuh bunga bulan. Dalam ingatan dewa kuno Tusi, terdapat benda mengerikan bernama bunga bulan, inti mematikan milik ular pengamat bulan. Jika monster itu mati, bunga tersebut akan meledakkan seluruh tubuhnya dan memusnahkan seluruh kehidupan dalam satu sistem bintang. Hanya dewa kuno yang mampu selamat dari kehancuran itu. Tak lama kemudian, Wang Li menemukan sumber penyerapan dan pembuangan ular pengamat bulan. Dari dalam, terdengar suara lemah Tang Lan penuh putus asa, meminta untuk diselamatkan dengan jaminan memberikan semua hartanya pada Wang Ling. Namun Wang Ling berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Dengan pengalamannya selama ratusan tahun kultivasi, dia tahu jelas kapan harus mengambil resiko dan kapan harus mundur. Setelah memastikan tidak ada ular pengamat bulan lain di sekitarnya, Wang Ling kembali ke retakan tulang raksasa itu dan duduk bersila dengan ekspresi serius. Penjaga surgawi berdiri mengawasi sekeliling. Sementara Wang Li mulai mengaktifkan segel yang telah ia tanam di ribuan tentakel di seluruh planet Yunxia. Dalam sekejap, semua segel runtuh. Dilihat dari langit, tentakel-tentakel merah gelap yang menutupi planet itu tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya merah menyala keluar dari pangkal mereka saat cairan buah kenaikan surgawi dilepaskan serentak. Ribuan tentakel menyerapnya bersamaan. Kekuatan itu berubah menjadi badai dahsyat yang menyebar ke seluruh tubuh ular pengamat bulan. Bumi langsung berguncang hebat. Aura penuh kegembiraan memancar dari dalam planet. Sementara tentakel-tentakel ganas itu perlahan kehilangan agresivitasnya dan mulai bergoyang liar seperti makhluk mabuk. Setelah itu Wang Li melepaskan kemampuan ketiga sungai dunia bawah dan dua naga hitam keluar melilit dua tulang raksasa monster itu. Wang Li berteriak ekstrak tulang. Kekuatan hisab dahsyat meledak dari sungai dunia bawah. Dalam sekejap, seluruh planet Yunxia bergetar dahsyat. Bahkan kabut yang menyelimuti langit ikut berguncang. Dari kedalaman bumi terdengar gemuruh kuno yang berat meraung dalam tidurnya. Tepat pada saat ini, Wang Ling dengan mata berbinar tajam saat kekuatan hisab meledak mencabut tulang punggung monster kuno tersebut. Seluruh planet berguncang hebat, retakan muncul di mana-mana, tanah runtuh ke angkasa, dan tentakel-tentakel raksasa memanjang liar hingga planet Yunxia tampak seperti landak laut raksasa dari luar angkasa. Di balik semua itu, aura kuno dan mengerikan perlahan bangkit dari dalam bumi, seperti makhluk yang telah tertidur ribuan tahun. Ular pengamat bulan mulai terbangun. Namun Wang Lin tak berhenti. Dengan mata merah lagikan garang, diikuti energi spiritual surgawi dilepaskan sepenuhnya. Dia meraung sambil menarik tulang itu keluar sedikit demi sedikit dengan seluruh kekuatannya. Di saat itu juga, raungan menyakitkan terdengar dari dalam bumi. 3 inci, 10 kaki, 100 kaki. Suara gesekan tulang mengguncang kaki jiwa. Tetapi Wang Lin terus menarik dengan kegilaan dan tekad luar biasa. Penjaga surgawi pun ikut membantu, menyeret separuh tulang lainnya. Dua sosok itu menerobos bumi sambil membawa tulang emas raksasa sepanjang pegunungan menuju permukaan. Namun tentakel-tentakel melesat melilit tulang tersebut. Tanpa ragu Wang Li menghancurkan bendera pembatasan miliknya. Batasan hitam raksasa segera muncul menahan tentakel-tentakel untuk sesaat. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Lin diikuti penjaga surgawi menyerbu ke langit sambil menyeret tulang raksasa tersebut. Hanya sedikit lagi sebelum mereka mencapai kabut luar dan lolos ke angkasa.
Tepat pada saat itu, retakan raksasa membelah bumi. Sebuah mulut binatang raksasa terbuka dari dalam planet, diiringi raungan kemarahan kuno yang mengguncang langit dan bumi. Tubuh Wang Ling langsung terguncang hebat saat dihantam tekanan mengerikan. Energi spiritual surgawinya runtuh seketika. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan darah segar menyembur dari mulutnya. Tubuh penjaga surgawi bergetar hebat, sementara cahaya emas di sekelilingnya meredup. Namun Wang Ling tidak mundur. Dengan rahan tertakub didukung tekad membara, dia menerobos kabut tebal saat planet Yunxia mulai hancur. Daratan terbelah dan terlempar ke angkasa. Seketika ledakan mengguncang galaksi Bima Sakti terdengar. Namun ini bukan kehancuran sebuah planet, melainkan kebangkitan ular pengamat bulan yang sedang melepaskan lapisan tanah yang menutupi tubuhnya selama ribuan tahun. Ular pengamat bulan meraung murka dan melesat mengejar dengan ganas dari belakang. Wang Ling mengaktifkan formasi pedang 7 bintang. Dengan satu perintah, seluruh pedang dan roh jahat di dalamnya meledak bersamaan. Ledakan dahsyat itu hanya mampu memperlambat ular pengamat bulan sesaat, tetapi itu sudah cukup. Wang Ling dan penjaga surgawi menerobos kabut dan melihat lautan bintang di depan mereka. Namun tiba-tiba, bahasa kuno para dewa kuno bergema dari mulut monster itu. Langit, angkasa, dan ruang seketika retak menjalar. Wang Ling muntah darah, rasa sakit memenuhi tubuhnya, dan merasakan kengerian yang hanya bisa ditimbulkan oleh mantra penghancur milik dewa kuno bintang 8. Di ambang hidup mati, Wang Ling membalas dengan bahasa dewa kuno yang diwariskan Tusi. Ular pengamat bulan seketika terdiam, matanya dipenuhi kebingungan. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Ling melarikan diri. Pada saat yang sama, Tang Lan akhirnya berhasil keluar setelah 100 tahun terjebak dalam tubuh monster tersebut. Kebebasan sudah berada di depan mata. Namun di saat itu juga, Wang Ling memerintahkan penjaga surgawi melemparkan setengah tulang raksasa yang dicurinya. Gunung tulang itu meluncur deras dan membuat ular pengamat bulan kembali terdiam. Kebingungan memenuhi matanya saat tanpa sadar dia menelan tulang tersebut. Sementara itu, Tang Lan hampir mencapai kebebasan, tapi bayangan gunung raksasa tiba-tiba menutupi celah di hadapannya. Wajahnya langsung pucat. Dengan raungan putus asa, dia menerjang menggunakan tungkunya dan nyaris lolos, meski tubuhnya terguncang hingga memuntahkan darah. Setelah menelan tulangnya sendiri, ingatan ular pengamat bulan bangkit. Kebingungan itu lenyap digantikan oleh kesadaran yang mengerikan. Efek buah kenaikan surgawi memudar. Rasa sakit yang selama ini tertutupi meledak bersamaan dengan ingatannya. Badai mengguncang galaksi dan amarah kuno ular pengamat bulan bangkit sepenuhnya. Dalam sekejap, ular pengamat bulan mendapatkan kembali kendalinya dan mengejar Wang Ling. Satu gerakan saja membuat jarak yang tak terhitung langsung lenyap. Mulut raksasanya terbuka, memuntahkan ratusan ular pengamat bulan kecil ke angkasa dan dengan ganas menyerbu ke arah Wang Ling. Wang Ling tak punya pilihan selain meminum anggur surgawi. Energi surgawi yang tak terbatas meledak di dalam tubuhnya, menahan rasa sakit yang hampir menghancurkannya. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke depan, lepaskan mantra penghenti surgawi. Satu kata itu mengguncang hukum langit dan bumi. Seluruh kawanan ular pengamat bulan membeku seketika. Namun tubuh utama ular pengamat bulan tetap tak terhentikan. Nasib Tang Lan bahkan lebih tragis. Saat hendak melarikan diri, dia kembali ditelan monster itu. Dengan putus asa dia membakar kekuatan hidupnya demi mengaktifkan tungku kuno dan kabur sekali lagi. Tetapi Wang Ling tanpa ampun menggunakan mantra penghenti padanya.
Tang Lan kembali menjadi sasaran ular pengamat bulan. Ketika tungku kuno membesar dan menahan mulut monster itu terbuka, Wang Li memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjauh. Namun ular pengamat bulan justru menunjukkan ketertarikan besar pada tungku itu dan mengerahkan ribuan tentakel untuk merebutnya. Di tengah kekacauan, Tang Lan mengeluarkan gunung dan sungai yang legendaris untuk berjuang membebaskan diri. Namun saat itulah mata ular pengamat bulan berubah dingin. Rune kuno para dewa kuno berkilat di pupilnya. Ular itu berubah menjadi sosok yang sangat besar sekali. Sebuah jari raksasa sepanjang 1000 kaki segera dikirimkan di langit berbintang. Aura kuno dan penghancur yang dipancarkannya membuat jiwa Wang Li bergetar. Keringat dingin membasahi tubuh Wang Li saat jantungnya berkeduk kencang. Pada akhirnya dia memahami makna kalimat dalam ingatan Tusi. Murka sang pengamat bulan adalah jari dewa kuno. Saat jari dewa kuno turun, seluruh tubuh Tang Lan membeku. Bahkan ketika ditangkap pasangan surgawi Wang Wei dan Hu Jian, dia tidak pernah merasakan kematian sedekat ini. Jari itu tampak sederhana, namun mengandung dao yang menyatu dengan langit dan melampaui pemahaman para kultivator. Ketika jari menekan turun, lukisan gunung dan sungai retak seketika saat dihantam. Tang Lan memuntahkan darah dan mundur dengan putus asa. Mata Wang Li berkilat. Memanfaatkan kesempatan itu, dia menerobos maju, merebut layar gunung dan sungai legendaris, lalu menggunakan mantra penghenti untuk menjadikan Tang Lan sebagai umpan. Amarah Tang Lan terhadap Wang Li langsung meledak, tetapi sudah terlambat. Demi bertahan hidup, dia mengeluarkan mahkota Kaisar Surgawi dan memanggil jiwa 9999 Kaisar Fana. Avatar raksasa keemasan mengirimkan serangannya dan bertabrakan dengan jari itu. Ledakan dahsyat mengguncang bintang-bintang terdengar. Mahkota tutup utuh, tetapi avatar raksasa hancur berkeping-keping. Tang Lan terpental seperti meteor dan lenyap ke jauhan. Hidup atau mati tidak diketahui. Namun bencana Wang Li baru saja dimulai. Jari dewa kuno muncul kembali di belakangnya dan langsung menguncinya. Sejuta segel kehidupan hancur seketika sebagai perisai. Bahkan penjaga surgawi kedua yang dijadikan perisai remuk tanpa mampu menghentikan serangan itu. Energi pedang Lin Tianhao dilepaskan hanya mampu memperlambat sesaat. Tak mampu menghindar menghadapi serangan setara kultivator dewa kuno bintang 8. Wang Li dengan berani dipenuhi luka parah menerjang maju dengan seluruh kekuatannya dan bertabrakan dengan serangan tersebut. Naasnya tubuh Wang Li hancur berkeping-keping, daging, tulang dan darahnya berubah menjadi debu. Namun di saat hidup dan mati, penghalang yang selama ini membelenggu jiwa asalnya akhirnya pecah. Petir menggelegar di angkasa. Jiwa asal Wang Li berubah menjadi naga petir kuno yang meraung ke langit, melepaskan badai petir yang memaksa jari dewa kuno melambat. Memanfaatkan celah itu, Wang Li membawa penjaga surgawi, setengah tulang ular pengamat bulan, lukisan gunung dan sungai, bahkan mahkota Kaisar Surgawi yang tertinggal, lalu melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, ular pengamat bulan terus mengejar melintasi langit berbintang. Dia kehilangan tubuhnya, formasi pedang 7 bintang, bendera pembatasan, dan berbagai harta berharga lainnya. Namun sebagai gantinya, Wang Li memperoleh harta jauh lebih besar dan membebaskan jiwa asalnya dari belenggu. Sebagai naga petir kuno, Wang Li melaju dengan kecepatan yang belum pernah dia capai sebelumnya. Dia menembus wilayah utara dan memasuki wilayah selatan sistem bintang Al-Heaven. Akhirnya setelah pengejaran panjang yang mengguncang galaksi, ular pengamat bulan berhenti di perbatasan wilayah selatan. Makhluk purba itu mengeluarkan raungan penuh keengganan, tetapi tidak berani melangkah lebih jauh. Barulah Wang Li menyadari bahwa dirinya telah lolos dari maut meski tubuhnya hancur berkeping-keping.